Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Dejar Julian Kumara dari kelas E2 dengan NPM 101202410. Di sini saya akan mempresentasikan tugas evaluasi tengah semester mata kuliah akuntansi manajemen dengan judul Analisis hubungan biaya, volume, dan laba. Cost, volume, profit. Di sini untuk materi yang pertama itu ada hubungan antara biaya, volume, dan laba. Hubungan antar biaya, volume, dan laba memegang peranan yang sangat penting sehingga dalam pemilihan alternatif tindakan dan perumusan kebijakan untuk masa yang akan datang, manajemen memerlukan informasi untuk menilai berbagai macam kemungkinan yang berakibat pada berbagai laba yang akan datang. Pada dasarnya ada 3 faktor yang mempengaruhi laba, yaitu biaya, harga jual, dan volume. Kurung tutup itu penjualan dan produksi. Yaitu volume produksi lanjut ke biaya, biaya lanjut ke harga jual lanjut ke volume penjualan, balik lagi ke volume produksi. Jadi bersiklusnya lingkaran gitu. Nah, biaya yang timbul untuk pengolahan suatu produk atau jasa akan mempengaruhi harga jual. Tinggi rendahnya harga jual akan berpengaruh terhadap volume penjualan. Selanjutnya, volume penjualan akan menentukan volume produksi, dan pada gilirannya besar kecilnya volume produksi akan berpengaruh terhadap biaya. Perilaku biaya, sebagian besar keputusan manajemen memerlukan informasi biaya yang didasarkan pada perilakunya. Penggolongan biaya atas dasar perilakunya yaitu yang pertama, biaya variabel. Biaya-biaya yang totalnya selalu berubah secara proporsional dengan perubahan volume kegiatan produksi atau penjualan perusahaan. Contohnya yaitu biaya bahan baku langsung, biaya tenaga kerja langsung, komisi penjualan yang didasarkan pada persentase dari hasil penjualan. Biaya variabel total mempunyai perilaku selalu berubah sesuai dengan perubahan volume produksi, sedangkan biaya variabel per unit mempunyai perilaku yang tetap meskipun volume produksi berubah. Nah, di sini ada yang kedua yaitu biaya tetap. Biaya tetap yang dalam jarak kapasitas tertentu totalnya tetap meskipun volume kegiatan perusahaan berubah-ubah. Jadi biaya tetap secara total relatif tidak berubah pada berbagai tingkat volume produksi, sedangkan biaya tetap setiap unit akan selalu berubah pada berbagai tingkat volume produksinya. Yang ketiga ada biaya semi variabel. Biaya-biaya yang totalnya selalu berubah tapi tidak proporsional dengan perubahan volume kegiatan perusahaan. Berubahnya biaya ini tidak dalam tingkat perubahan yang konstan. Pada biaya semi variabel terkandung unsur biaya tetap dan unsur biaya variabel. Biaya semi variabel dapat dibedakan pada yang tingkat perubahannya semakin tinggi dan yang tingkat perubahannya semakin rendah. Nah, ini ada pola perilaku dan fungsi biaya. Penentuan pola perilaku biaya berkaitan dengan pemisahan biaya ke dalam unsur biaya tetap dan biaya variabel untuk keperluan perencanaan dan pengendalian biaya. Hubungan antara biaya total dengan volume kegiatan perusahaan dinyatakan dalam fungsi biaya, yaitu rumusnya biaya total sama dengan biaya tetap total ditambah biaya variabel total. Untuk menyederhanakannya, dianggap pola tersebut berbentuk linear atau garis lurus. Oleh karena itu, berlaku asumsi yang pertama, hubungan teknis antara input dan output bersifat linear. Yang keduanya, jumlah input yang diperlukan harus sama dengan jumlah input yang digunakan. Yang ketiganya, harga perolehan input bersifat linear dengan kuantitas input yang digunakan. Ini ada analisis impas. Analisis impas merupakan salah satu bentuk analisis hubungan antara biaya, volume, dan laba yang merupakan akan digunakan salah satu alat bagi manajemen untuk menyusuri perencanaan laba. Ada beberapa teknik dalam analisis impas. Yang pertama, teknik aljabar.
ditentukan menggunakan persamaan aljabar. Penghasilan total sama dengan biaya tetap total tambah biaya variabel total. Jika harga jual per unit sama dengan P, unit yang dijual atau produksi X, biaya tetap total alpha, biaya A, biaya variabel total B. Jadi kalau misalkan di A plus B. Nah, secara aljabar impas dinyatakan sebagai berikut: X sama dengan A per P dikurangi P. Px sama dengan A per B 1 min per min 1 min B per P. Kedua persamaan tersebut dapat dinyatakan menjadi impas atau rupiah. Biaya tetap total dibagi biaya variabel dibagi 1 dikurang biaya variabel per unit per harga jual per unit. Yang keduanya impas atau per unit sama dengan biaya tetap total dibagi harga jual per unit dikurangi biaya variabel per unit. Lanjut contoh yang pertama nih, ada contohnya yaitu berupa harga jual per unit, misalkan harga Rp30.000, biaya variabel per unit harganya Rp16.500, biaya tetap total per tahun yaitu harganya Rp148.500. Maka impas dapat dihitung sebagai berikut: impas dalam kurung rupiah sama dengan 148.500 dibagi 1 dikurang 16.500 dibagi 30.000 sama dengan Rp330.000. Impas per unit sama dengan 148.500 dibagi 30.000 dikurang 16.500 sama dengan 11 unit. Agar perusahaan memperoleh impas, maka harus menjual produknya sebagai 11 unit atau senilai harga impasnya yaitu Rp330.000. Asumsi-asumsi analisis impas yaitu yang pertama, harga jual per unit tidak berubah-ubah pada berbagai volume penjualan. Yang keduanya, perusahaan berproduksi pada jarak kapasitas yang relatif konstan. Yang ketiganya, biaya dapat dipisahkan dalam biaya tetap dan biaya variabel. Yang keempat, jumlah perubahan persediaan awal dan persediaan akhir tidak berarti. Yang kelimanya, jika perusahaan menjual lebih dari satu macam produk, komposisi produk yang dijual dianggap tidak berubah. Sinar teknik grafik yaitu titik impas merupakan pertemuan antara grafik penghasilan total dengan grafik biaya total dalam satu bidang sumbu tegak, atau penjualan per biaya dalam rupiah, dan sumbu datar volume penjualan per produksi dalam unit. Sebelum membuat grafik, terlebih dahulu dibuat perhitungan penghasilan total pada berbagai tingkat volume kegiatan, yaitu penjualan per produksi dalam jarak kapasitas tertentu. Contohnya, harga jual per unit dihargain Rp2.000 gitu. Biaya variabel per unit dihargain Rp500. Biaya total tetap total dalam jarak kapasitas yaitu 0 sampai 2.000 unit dengan harga sebesar Rp180.000. Di sini ada kolom, bisa dilihat sendiri ya. Ada kolom volume penjualan per unit, penjualan total, biaya tetap total, biaya variabel total, biaya total, dan laba atau rugi. Jadi di sini ada rumusnya juga, kolom 2 sama dengan kolom 1 dikali harga per unit. Kolom 4 kolom 1 dikali biaya variabel per unit. Yang kolom 5-nya kolom 3 ditambah kolom 4. Kolom 6-nya kolom 2 dikurang kolom 5. Misalkan kalau mencari kolom 2, ini ada rumusnya, kolom 1 kali harga per unit. Nah, di sini ada grafik ya. Yang ke atas X, yang ke samping Y. Di sini ada kisaran dari Rp80.000 sampai Rp400.000 itu penjualan. Nah, unit penjualannya itu yang 40 sampai 200 unit. Nah, garis penghasilan total ini meningkat ya dari setiap unitnya itu harganya. Dan biaya tetapnya itu yang tadi tengah-tengah
Yang keduanya ini ada 200. Biaya variabel total itu yang dari 180 sampai garis total, garis biaya total 200 unit. Titik impasnya terkena di pertengahan garis total, garis penghasilan total. Yang daerah rugi itu dari kisaran harga Rp80.000 sampai Rp180.000, dari 40 unit sampai ke 120 unit. Daerah laba itu kisaran 120 unit sampai 200 dalam harga Rp240 sampai Rp400.000. Nah, garis penghasilan total dibuat dengan menarik sebuah garis yang memotong titik-titik hubungan antara volume penjualan dengan unit kolom 1 dengan penjualan total kolom 2. Garis biaya total dengan secara menarik garis yang memotong titik-titik hubungan antara volume penjualan kolom 1 dalam unit dengan biaya dalam rupiah kolom 5. Garis penghasilan total berpotongan dengan garis biaya total yang pada sebuah titik yang disebut titik impas. Jarak antara garis penghasilan total dengan garis biaya total di daerah sebelum titik impas tersebut daerah rugi, sedangkan di atas titik impas tersebut daerah laba. Nah, persamaan biaya volume laba cost volume profit itu analisis hubungan biaya volume laba terhadap perubahan faktor-faktor yang mempengaruhi laba dapat dibuat dengan persamaan C kurang P kurang P sebagai berikut. Total penghasilan sama dengan total biaya tetap tambah total biaya variabel tambah laba. Persamaan di atas sebenarnya berasal dari persamaan aljabar, yaitu PX sama dengan A tambah BX tambah C. Dalam hal ini C adalah laba. Contohnya nih seperti ini ya, penentuan impas dengan menggunakan persamaan biaya volume laba adalah sebagai berikut. Jika diketahui total penghasilan Rp2.000, total biaya tetap Rp40.000, biaya variabel per unitnya Rp1.500, maka Rp2.000 X sama dengan Rp40.000 tambah 1.500 X tambah 0 500 X sama dengan Rp40.000. Jadi 2.000 ke kanan itu kan berkurang ya, 100 1.500 ke kiri itu berkurangnya 2.000 dikurang 1.500, jadi hasilnya 500 itu. Kalau misalkan ditanya nih 500 dari mana, itu dari perkurangan 2.000 dikurangi 1.500 jadi 500 X. 40.000 sama dengan Rp40.000. Nah, X sama dengan 80 unit. 80 unit dari mana? 40.000 dibagi 500 jadi 80 unit. Apabila perusahaan menginginkan laba sebesar 30.000, jika harga jual dan biaya tidak berubah, volume penjualan produk harus sebesar 2.000 X sama dengan 40.000 tambah 1.500 tambah Rp30.000. Jadi ininya labanya udah diketahui ya, ada Rp30.000. Nah, 500 itu dari pengurangan 2.000 sama 1.500. Untuk 70.000-nya mungkin 40.000 tambah 30.000 ya. 70.000 dibagi 500 sama dengan 140 unit. Analisis CPV terhadap perubahan harga jual per unit, yaitu perubahan harga jual akan mempengaruhi volume penjualan dan laba perusahaan. Contoh, jika perusahaan berencana menaikkan harga dari Rp2.000 per unit menjadi Rp2.500, jika volume penjualan tetap yaitu 140 unit, total biaya tetap Rp40.000, biaya variabel per unit 1.500, maka akan mempengaruhi laba dari 30.000 menjadi 2.500 per 140 unit, maka sama dengan 40.000 tambah 1.500 kurung tutup 140 tambah C. Labanya tidak diketahui ya, jadi ditanyakan nih 350.000 sama dengan 250 tambah C. Jadi 300 nya ke kanan, jadi 350.000 dikurangi 250 sama dengan 100.000 rupiah. Jadi labanya 100.000 rupiah. Dengan biaya dan volume penjualan tetap, adanya kenaikan harga jual 25%,
akan berakibat terhadap kenaikan laba sebesar dari 70.000 atau 2,33 kali dari 30.000 menjadi 100.000 rupiah. Nah ini sama ya kayak tadi, cuman ini bedanya dari volume penjualan. Nah, ini dari variabel per unit, tetap biaya tetap. Nah, sekian dan terima kasih dari saya. Mohon maaf bila ada salah atau dalam penyampaian salah kata, bila mana ada kata-kata yang kurang dipahami gitu, mungkin harap dimaklum ya, karena saya juga belajar gitu. Jadi mungkin sekian dari saya Maya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton video presentasi yang saya jelaskan ini. Mungkin semoga bermanfaat buat rekan-rekan yang menontonnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.